Melihat beragam hukuman bagi para pelanggar, ada yang melelahkan, ada juga yang menyeramkan. Namun yang jadi pertanyaan, efektifkah hukuman ini dijalankan jika masih banyak warga yang masih mengabaikan protokol kesehatan? Ada sanksi berbeda yang diberikan dalam razia masker di Kelurahan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Warga yang kedapatan tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah diberi sanksi masuk ke dalam peti mati jika tidak mampu membayar denda atau kerja sosial. Dari 7 warga yang terjaring razia, 3 diantaranya memilih masuk ke dalam peti mati selama 5 menit. Sanksi ini diterapkan untuk memberi efek jera agar warga menaati protokol kesehatan. Namun setelah menuai kontroversi, hukuman masuk peti mati pun akhirnya dihentikan. Selain dianggap ada isu sara, hukuman masuk peti mati tidak bikin jera, malah berpotensi tularkan corona. Pemerintah dianggap lebih fokus terhadap pelanggaran dan malah mengabaikan edukasi manfaat menggunakan masker. Mensosialisasikan tentang masalah kepatuhan dalam penggunaan masker. Tapi harusnya selain kepatuhan itu perlu ditekankan bagaimana masker ini bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi orang sekitarnya. Saat ini yang dibutuhkan adalah kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan dapat menurunkan potensi penularan hingga 35%. Penggunaan masker kain menurunkan resiko 45%. Dan perilaku jaga jarak minimal 1 meter dapat menurunkan resiko paparan hingga 85%. Jika semua warga disiplin melaksanakan perilaku 3M, akan mengurangi paparan virus COVID-19 dengan tingkat yang sama seperti penerapan lockdown. Tim Liputan Trans 7. Satu lagi nih yang dikhawatirkan jadi klaster baru saat pandemi, yaitu klaster tempat wisata. Ketika masyarakat sudah jenuh diam di rumah, berlibur pun jadi pilihan. Sayangnya banyak yang abaikan protokol kesehatan saat sedang menikmati liburan. Diperpanjangnya status tanggap darurat COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta membuat puluhan destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kidul juga turut memperpanjang masa uji coba secara terbatas, yakni kuota pengunjung tetap dibatasi 50%. Selain itu, seluruh tempat wisata juga wajib menyiapkan tempat cuci tangan, mengecek suhu wisatawan yang datang, mendata wisatawan yang berkunjung dengan aplikasi Visit Jogja. Sayangnya tidak semua lokasi wisata menerapkan standar sesuai protokol kesehatan, seperti di Pantai Gemah, Tulung Agung, Jawa Timur. Tempat wisata yang sedang naik daun ini sebelumnya ditutup total bagi wisatawan selama 5 bulan. Ketika kembali dibuka, langsung dipadati pengunjung. Namun banyak pengunjung yang seakan cuek tidak pakai masker atau mengabaikan jaga jarak aman. Kondisi ini dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Jadi bisa di mana saja asal mereka berkumpul dan kontak rate terhadap orang begitu. Begitu kontak rate maka terjadi penularan yang meningkat begitu. Mencegah penularan sama saja tidak boleh melakukan kegiatan sosial apapun. Sebenarnya kalau kita mau benar-benar nol maka social distancing harus nol begitu. Maka ya nggak ada kegiatan ekonomi. Nah, masalahnya negara kita sudah pertumbuhan ekonomi sudah turun sampai minus 5,8. Tentunya dibutuhkan kerjasama dan kesadaran masyarakat agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona, karena tempat wisata juga rentan berpotensi terhadap penyebaran virus corona. Tim Liputan Transmedia.